Hai semua, ini adalah video lanjutan dari part 2. Kali ini kita akan bahas soal tentang hypothesis dan inference. Langsung kita bahas aja ya. Ini adalah soal nomor satunya, silahkan teman-teman kerjakan, bisa di pause dulu ya. Oke, soal nanyain tentang based on how the writer sees almond, we can predict she probably bla bla bla. Ingat di sini ada kata predict. Predict berarti kita disuruh bikin prediksi, kita disuruh bikin dugaan tentang si writer ini. Aku punya 3 step. Step pertama, kita harus tahu dulu almond ini apa sih? Jenis kacang kah? Nama orang kah? Nah, ternyata di paragraf 1 kalimat pertama itu dijelasin kalau almond itu adalah novel pertama karyanya Won Byung-son. Terus langkah kedua, cari paragraf mana yang memuat pendapat si writer. Nah, pendapat si writer itu adanya di paragraf 3. Dia bilang almond possess an afflictive novel. Almond adalah novel yang emosional banget. Almond engages the readers. Almond menyentuh hati pembaca. Almond is exceptional. Almond luar biasa. Terakhir, almond itu adalah bahan bacaan yang layak untuk dibaca lagi. Rereading materials. Sebenarnya dari kata-kata yang udah di-highlight ini aja, kita udah bisa milih jawaban bahwa dapat diprediksi si penulis bakal rekomendasiin buku almond ini ke orang lain. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi D. Terus gimana dengan opsi lainnya? Opsi A, si penulis nggak suka novel almond. Ya logikanya kalau dia nggak suka, kenapa di paragraf 3 dia muji-muji novel almond? Ini berarti salah dong. Terus opsi B, penulis adalah penggemarnya si Won Byung-son. Nah, dari seluruh paragraf, nggak ada paragraf yang secara tersirat bilang kalau penulis ngefans sama si Won Byung-son. Jadi opsi B juga salah. Opsi C, penulis nggak bakal baca buku almond. Nah, ini juga salah. Orang si penulis bilang almond itu adalah bahan bacaan yang layak untuk dibaca lagi. Jadi ada kemungkinan dia juga bakal baca lagi novel itu. Jadi opsi C itu juga salah. Opsi E, penulis kenal baik sama si penulis novel almond. Nah, opsi E ini sama kayak opsi B. Opsi E juga nggak ada kalimat yang mengisyaratkan di tes kalau si penulis kenal baik sama si penulis almond. Jadi opsi E juga salah. Kita lanjut soal nomor 2 ya. Kita baca dulu. What does Dr. Kinast imply about consuming alcohol? Nah, teman-teman, di sini itu ada kata imply yang artinya kesimpulan tersirat atau tersembunyi. Jadi kalau soal ini tuh kita diminta untuk memahami maksud tersirat dari apa yang dikatakan oleh Dr. Kinast tentang mengonsumsi alkohol. Nah, untuk jawab soal model kayak gini, aku ada 3 steps. Yang pertama, baca soalnya dulu. Cari siapa tokohnya dan apa yang ditanya. Nah, kalau di soal ini kan yang ditanya si Dr. Kinast dan apa pendapatnya tentang mengonsumsi alkohol. Yang kedua, cari paragraf yang mention Dr. Kinast dan mengonsumsi alkohol. Karena di situ pasti ada pendapatnya si Dr. Kinast tentang konsumsi alkohol. Nah, ternyata pendapatnya itu ada di paragraf 3 karena di sini ada mention kata Kinast. Terus kalimat pertama juga ada alcohol consumption, kalimat kedua juga ada alcohol consumption. Terus langkah ketiga, kita baca paragrafnya. Di kalimat pertama, Dr. Kinast bilang, mengonsumsi alkohol harus benar-benar dihindari oleh wanita hamil, gitu. Terus kalimat kedua bilang, seperti yang udah kami tunjukkan di hasil penelitian, bahkan walaupun kamu hanya mengonsumsi alkohol dalam jumlah sedikit saja, alkohol ini bisa merubah struktur otak janin. Nah, supaya kamu gak bingung, aku tulisin isi kalimatnya ya. Jadi dari 2 kalimat ini, pendapatnya Dr. Kinan adalah ibu hamil harus menghindari alkohol. Kenapa? Karena bisa mengubah struktur otak janin. Nah, sekarang kan kita udah tahu ya apa pendapat Dr. Kinast soal ibu hamil yang konsumsi alkohol. Jadi, dari kedua kalimat ini, maksud tersirat atau maksud tersembunyi dari pendapatnya si Dr. Kinast mengenai konsumsi alkohol adalah mengonsumsi alkohol berbahaya bagi wanita hamil. Kenapa berbahaya? Karena itu tadi dapat mengubah struktur otak janin. Kalau gitu ya udah, berarti opsi A adalah jawaban yang tepat. Sekarang kita bahas opsi yang nggak kepilih. Opsi B, it could be harmful to consume alcohol during pregnancy if it is in large amounts. Mengonsumsi alkohol dalam jumlah banyak selama kehamilan itu bisa berbahaya. Nah, opsi ini salah. Kan di kalimat kedua sudah dijelaskan kalau konsumsi alkohol dalam jumlah kecil pun itu berbahaya. Jadi bukan hanya jumlah besar saja. Lanjut opsi C, the disadvantages of alcohol consumption are still under investigation.
kerugian mengonsumsi alkohol masih dalam penyelidikan. Nah, ini salah juga. Penyelidikannya kan sudah selesai. Kerugiannya itu sudah dijelaskan di kalimat 2. Gitu. Terus opsi D. Pregnant woman can consume alcohol but in large amounts. Wanita hamil dapat mengonsumsi alkohol tapi dalam jumlah besar. Ini juga salah. Jumlah kecil aja nggak dibolehin, apalagi jumlah besar. Terus opsi E. Alcohol should be consumed by pregnant woman once in a while. Alkohol seharusnya dikonsumsi oleh wanita hamil hanya sesekali aja. Opsi ini juga salah, karena kan jumlah sedikit nggak boleh, terus jumlah besar nggak boleh, apalagi sesekali juga nggak boleh, gitu. Jadi gitu deh alasan kenapa opsi A benar dan opsi lainnya salah.